Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. Halo Sobat Sosiologi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Oliva Tito dari kelas reguler sore B semester 7. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas review buku yang ke-11 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Dengan judul buku Social Traps and the Problem of Trust, atau dalam bahasa Indonesianya yakni Jebakan Sosial dan Masalah Kepercayaan. Buku ini merupakan karya dari Bo Brodstein. Pada bagian pertama, membahas tentang jebakan sosial dan masalah kepercayaan. Jebakan sosial adalah situasi di mana individu, kelompok atau organisasi tidak dapat melakukan kerjasama karena saling tidak percaya dan kurangnya modal sosial, bahkan di mana kerjasama akan menguntungkan semua. Contohnya termasuk perselisihan sipil, korupsi yang merajalela, diskriminasi etnis, penipisan sumber daya alam, dan penyalahgunaan sistem asuransi sosial. Dalam buku ini, Brodstein mengeksploitasi bagaimana modal sosial dan kepercayaan sosial dihasilkan dan apa yang dapat dilakukan pemerintah tentang hal tersebut. Dia berpendapat bahwa keberadaan universal dari lembaga politik yang tidak memihak bersamaan dengan kebijakan publik yang meningkatkan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang menciptakan modal sosial dengan memperkenalkan teori kolektif memori ke dalam diskusi tersebut. Brodstein juga membuat klaim empiris dan teoritis tentang bagaimana institusi universal dapat didirikan. Pada bagian kedua membahas tentang refleksi setelah hari yang panjang di Moskow. Dikatakan bahwa semua perjalanan intelektual memiliki awal yang khusus. Pada bulan November 1997, penulis diundang oleh Kementerian Luar Negeri Swedia untuk berbicara di Kedutaan Besar Swedia di ibu kota Rusia. Presiden Boris Yeltsin segera hadir untuk melakukan kunjungan kenegaraan yang pertama. Swedia dan rombongan sipilnya, pelayan dan politisi sangat ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masyarakat Swedia. Ada banyak masalah yang mereka cari dan juga ceramahnya menurut penjabat luar negeri yang menghubungi si penulis. Dan apa yang mereka ingin dari si penulis adalah ceramah yang membahas bagaimana cara negara kesejahteraan Swedia berhasil dan cara mereka mengontrol negara Swedia. Selanjutnya kita akan membahas tentang pilihan budaya yang rasional, yakni budaya, rasionalitas, dan perangkap sosial. Haruskah variasi dalam masalah perangkap sosial dipahami dengan mengacu pada ciri-ciri budaya yang diwariskan atau dengan mengacu pada rasionalitas individu? Apakah orang terlibat dalam praktik korupsi dan menjadi bagian serta tidak percaya terhadap sesama yang melalui norma budaya yang baik dan diterima begitu saja, atau haruskah ini dilihat sebagai respon rasional terhadap disfungsional? Masalah ini bisa dikatakan berkaitan langsung dengan satu dari pendekatan paling intens dalam ilmu politik yang menyangkut nilai teori berdasarkan sistem budaya versus pendekatan berlabel rasionalitas pilihan. Menurut salah satu buku teks penting, mereka berdiri sebagai kepala sekolah yang bersaing dalam hal yang berkaitan dengan disiplin, sedangkan pendukung pendekatan pilihan rasional mungkin sering tertuju bahwa budaya itu penting memahami bagaimana para agen mendapatkan preferensi mereka
dan mereka menambahkan penjelasan itu berdasarkan budaya, yakni menolak analisis sistematis advokasi. Pada pendekatan kulturalis, seringkali sama, di mana kontrol atas simbol, ritual, dan identitas memungkinkan diperebutkan dengan sengit dalam permainan kekuasaan yang strategis. Tetapi mereka juga menyatakan bahwa seringkali sarjana pilihan rasional tertarik pada model perilaku individu yang tidak hanya sangat salah, tetapi diketahui sangat fatal, seperti penggambaran tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh subjek politik, berpikir, dan argumen yang ingin penulis buat adalah bahwa tidak suatu pun dari pendekatan ini yang cukup fasih untuk menjelaskan variasi yang besar dalam tingkat korupsi dan kepercayaan sosial di seluruh dunia. Misalnya, menurut laporan terbaru dari Transparency International atau TI, organisasi internasional itu menghasilkan indeks tingkat korupsi, yakni Finlandia paling sedikit saat ini yang menjadi negara koruptor di dunia. Tetapi apakah ini karena Finlandia memiliki perbedaan cara memahami apa artinya menjadi manusia yang rasional daripada orang Nigeria atau Hungaria tersebut? Atau bisa jadi karena Finlandia memiliki cara tertentu dalam budaya yang membuat perilaku mereka berbeda dengan manusia Italia Selatan atau Argentina. Sangat jelas, ada pun masalah dengan teori memprediksi bahwa masyarakat bisa saja berakhir dalam perangkap sosial yang tidak ada harapan atau mungkin karena beberapa alasan yang menghadirkannya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Elinor Ostrom, bahwa teka-teki yang sangat besar dalam ilmu sosial adalah perkembangannya dan pada teori yang konsisten untuk menjelaskan mengapa tingkat kerjasama sangat bervariasi dan mengapa konfigurasi spesifik dari kondisi situasional meningkat atau menurun dalam kerjasama dilema tingkat pertama atau kedua. Selanjutnya akan membahas tentang teori dan praktik modal sosial. Beberapa buku berdampak pada debat internasional tentang politik dan masalah ilmu pengetahuan dan kebijakan yang sama dengan Making Memory Work diterbitkan pada tahun 1993 oleh Robert D. Putnam. Dalam buku ini ada makalah ilmiah dan laporan dan bidang ilmu politik dan sosial pada tahun 1990-an. Putrams merupakan buku dan merupakan salah satu dari buku-buku yang sekarang yang dapat dikatakan telah mencapai status klasik modern. Pernyataan ini tidak menyiratkan bahwa teori, metode, dan hasil yang berkaitan dengan pentingnya modal sosial yang disajikan dalam buku ini tidak perlu dipersoalkan karena faktanya berbalik lebih dekat dengan kebenaran, tetapi itu memiliki dampak yang jelas. Penulis Robert Putnam menempatkan agenda untuk banyak penelitian tentang politik dan masyarakat. Paling tidak, dalam tesisnya pun memicu sejumlah kontroversi menarik dalam komunikasi penelitian. Portes teorinya juga menginspirasi diskusi publik yang meluas dan menarik minat banyak orang-orang di luar bidang penelitian ilmu sosial. Organisasi internasional juga telah mencatat arti modal sosial terutama di bidang pembangunan dan bantuan kemanusiaan, seperti
yang ada pada situs Bank Dunia telah memposting dokumentasi komprehensif penelitian dan studi kasus yang menggambarkan pentingnya modal sosial bagi perkembangan demokrasi dan perjuangan untuk memberantas kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Dunia mendukung pembangunan organisasi relawan sebagai sarana untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.